Baik, perkenalkan nama saya Marci Metkono dengan NIM 221106889. Di video kali ini, saya akan memaparkan materi terkait tugas-tugas yang sudah diberikan oleh Bapak dosen dari tugas 1 sampai tugas 5 untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Sistem Keamanan Jaringan. Pada tugas 1 ada 4 poin. Apa saja sih yang menjadi sistem keamanan? Poin pertama, firewall. Firewall ini digunakan untuk mengontrol dan memantau lalu lintas jaringan yang masuk dan keluar dari sistem komputer. Lalu poin yang kedua, sistem pengenalan ancaman. Sistem pengenalan ancaman, sistem ini bertujuan untuk mendeteksi pola atau perilaku yang mencurigakan dalam lalu lintas jaringan. Yang ketiga, enkripsi. Enkripsi digunakan untuk melindungi data yang dikirim melalui jaringan dengan mengubahnya menjadi format yang tidak dapat dibaca tanpa kunci dekripsi yang sesuai. Yang keempat, surveillance massal. Digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data besar-besaran dari berbagai sumber. Sistem keamanan jaringan yang diperlihatkan oleh film terutama berfokus pada program-program rahasia yang dibangun oleh NSA. NSA merupakan lembaga perintah yang bertanggung jawab atas pengumpulan, analisis, dan pengamanan informasi rahasia, terutama dalam konteks surveillance elektronik untuk memantau dan memata-matai komunikasi elektronik, termasuk telepon, email, dan pesan online. Selanjutnya kita masuk dalam tugas yang kedua, yaitu perbedaan enkripsi dan dekripsi. Enkripsi adalah mengubah format data dari yang bisa dibaca menjadi tidak mudah dibaca. Dekripsi adalah kebalikannya, yaitu mengubah data hasil enkripsi ke format aslinya yang mudah dibaca. Kunci enkripsi berada pada pengirim pesan dan penerima harus melakukan dekripsi terlebih dahulu sebelum bisa melihat pesan yang dikirim oleh penerima. Lanjut tugas yang ketiga, ada 3 poin, yaitu terminologi DNS dan Open System Interconnection. Terminologi adalah pengetahuan khusus yang terdapat dalam berbagai disiplin seperti kedokteran, hukum, teknik, dan teknologi. Contoh dalam dunia kedokteran, istilah khusus digunakan untuk menjelaskan berbagai kondisi kesehatan penyakit dan metode perawatan yang relevan. Yang kedua, DNS. DNS adalah sebagai penerjemah antara pengguna dan server. Yang ketiga, OSI, Open System Interconnection. Fungsi dari OSI layer adalah untuk memfasilitasi pembuat PC, jaringan, dan pengembang perangkat lunak dalam menciptakan produk yang dapat terhubung tanpa memerlukan upaya tambahan. Baik, pada tugas yang keempat ini terdapat 3 poin penting. Yang pertama, UDP, pengenalan TCP, dan yang ketiga, peran posisi 4 dalam sistem keamanan jaringan. UDP adalah protokol yang berguna dalam situasi di mana kecepatan dan efisiensi lebih penting daripada keamanan. Meskipun tidak menjamin pengiriman atau urutan paket, UDP cocok untuk aplikasi yang membutuhkan transmisi data dalam waktu nyata dan tidak memerlukan koneksi terjaga. Namun perlu diingat bahwa penggunaan UDP harus dipertimbangkan dengan hati-hati, tergantung pada kebutuhan spesifikasi aplikasi dan lingkungan jaringan. Pengenalan TCP/IP. Pengenalan TCP/IP adalah protokol dalam site protokol TCP atau IP yang digunakan untuk mentransmisikan data dalam jaringan komputer. Berbeda dengan UDP, TCP menawarkan pengiriman yang handal dan terjamin, serta menangani pengendalian kesalahan, pengurutan paket, dan pengolahan aliran. Ada 3 langkah proses TCP/IP.
Yang pertama, pembukaan koneksi. Klien dan server saling berkomunikasi untuk membuka koneksi yang melibatkan pertukaran paket. Dan yang kedua, transfer data. Setelah koneksi dibuka, data dikirim antara klien dan server dengan menggunakan mekanisme pengiriman dan penerimaan yang handal. Yang ketiga, penutupan koneksi. Setelah pertukaran data selesai, koneksi ditutup dengan pertukaran paket PIN dan ACK. Yang berikut peran IPv4 dalam sistem keamanan jaringan. Ada 4 poin. Yang pertama, identifikasi dan pelacakan. Alamat IPv4 digunakan untuk mengidentifikasi dan melacak perangkat dalam jaringan. Yang kedua, filtering. Firewall dan perangkat keamanan jaringan lainnya menggunakan alamat IPv4 untuk melakukan filtering lalu lintas. Yang ketiga, penyaring paket. Sistem keamanan menggunakan informasi header IPv4 untuk menganalisis dan memfiltering paket data yang masuk dan keluar dari jaringan. Yang keempat, login dan audit. Alamat IPv4 sering digunakan dalam login dan audit untuk melacak aktivitas jaringan. Di sini saya akan membahas tentang mengontrol dan mengelola komunikasi antar jaringan menggunakan aplikasi Ving untuk memenuhi mata kuliah sistem keamanan jaringan. Ya, baik. Ini adalah tampilan menu utama pada aplikasi Ving. Aplikasi Ving adalah aplikasi yang dirancang untuk membantu pengguna dalam mengelola dan memantau jaringan pada komputer. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan ada beberapa tools dalam aplikasi Ving. Yang pertama, pemindaian jaringan. Pemindaian jaringan secara cepat untuk menemukan perangkat yang terhubung, termasuk informasi detail seperti alamat IP, nama perangkat, dan status koneksi. Selanjutnya yang kedua, deteksi perangkat. Deteksi perangkat yang terhubung ke jaringan termasuk perangkat mobile, komputer, printer, dan perangkat lainnya. Yang ketiga, pemantauan kinerja jaringan. Aplikasi ini memberikan informasi tentang kinerja jaringan seperti kecepatan transfer data dan membantu pengguna untuk mengidentifikasi masalah koneksi atau perangkat yang lambat. Yang keempat, keamanan jaringan. Keamanan jaringan menyediakan fitur keamanan yang memungkinkan pengguna untuk memeriksa keamanan jaringan mereka, termasuk pemindaian port dan identifikasi potensi celah keamanan. Yang terakhir, kelima, manajemen perangkat. Pengguna dapat mengelola perangkat yang terhubung ke jaringan, seperti mengatur waktu akses untuk perangkat tertentu atau memblokir akses perangkat yang tidak diinginkan. Nah, pada device ini, menu device ini, ketika kita klik, kita akan mengetahui bahwa perangkat mana yang terhubung dengan jaringan kita. Nah, pada tampilan ini, jaringan saya MyNetCono. Nah, yang ditampilkan perangkat yang terhubung dengan jaringan saya adalah Advan. Selanjutnya, kita ke pada notifikasi yang menampilkan keluar masuknya koneksi perangkat lain dengan jaringan kita. Ini adalah tampilannya. Ini terkonek, ini terputus. Jadi ini sementara koneksi dengan jaringan saya pada HP. Nah, di sini juga kita bisa melihat test speed. Kita sudah memakai paket pada jaringan tersebut, download dan juga upload.
Nah, pada download ini terdapat 8,9 Mbps yang kita sudah gunakan, sedangkan upload 30,2 Mbps. Baik, sekian dari penjelasan singkat saya. Terima kasih.